Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Agung Zentio Wibowo dari Klinik Pratama Cita Sehat. Pada info medis kali ini saya akan membahas lebih banyak seputar penyakit sinusitis. Kondisi penyakit sinusitis adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan adanya peradangan pada lapisan sinus, yaitu sebuah rongga kecil di dalam tulang wajah yang berfungsi untuk menghasilkan lendir dan membantu menjaga kelembapan saluran pernafasan. Ketika sinus ini meradang, maka produksi lendir akan meningkat, yang bisa menyebabkan penyumbatan dan juga ketidaknyamanan. Penyebab dari kondisi sinusitis ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada kondisi infeksi virus. Ya, ini menjadi penyebab yang paling sering dan umum terjadi setelah pilek ya, ataupun infeksi virus ini terjadi. Infeksi lainnya berupa infeksi bakteri yang bisa terjadi jika sinus tersumbat dan juga terinfeksi. Kondisi reaksi alergi juga bisa menyebabkan peradangan pada sinus. Pertumbuhan polip hidung, yaitu kondisi non-cancer yang dapat menyumbat saluran sinus juga bisa terjadi. Adanya deviasi septum, yaitu ketidakseimbangan struktur hidung yang dapat menghalangi aliran udara. Kemudian kita juga perlu mengetahui jenis kondisi sinusitis. Sinusitis ini dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan durasi dan juga gejalanya. Yang pertama adalah kondisi sinusitis akut, di mana gejala berlangsung kurang dari 4 minggu. Kemudian ada sinusitis subakut di mana gejala berlangsung antara 4 minggu sampai 12 minggu. Dan sinusitis kronis yang gejalanya bertahan lebih dari 12 minggu dan bisa muncul secara bertahap. Gejala sinusitis ini bervariasi tergantung pada jenisnya. Namun umumnya akan meliputi kondisi seperti hidung tersumbat atau berair, nyeri di area wajah, di sekitar hidung, pipi, dan juga dahi. Kemudian pasien juga bisa merasakan sakit kepala, batuk berkepanjangan, penurunan indera penciuman, demam, dan juga kelelahan. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan sinusitis dan kondisi alergi? Sinusitis dan alergi adalah dua kondisi yang sering dianggap mirip, tetapi memiliki penyebab dan gejala yang berbeda. Pertama, kita perlu tahu bahwa sinusitis merupakan peradangan pada rongga sinus yang disebabkan oleh infeksi virus. Bisa juga infeksi bakteri dan infeksi jamur. Sinusitis ini bersifat akut kurang dari 12 minggu atau terjadi sinusitis kronis di mana lebih dari 12 minggu. Dan penyakit ini sering muncul setelah infeksi saluran napas atas. Sementara kondisi alergi terjadi ketika sistem imun bereaksi secara berlebihan terhadap zat tertentu seperti alergen, yaitu seperti debu, serbuk sari, ataupun bulu hewan. Reaksi ini bisa menyebabkan gejala seperti bersin, hidung gatal, dan juga pilek. Untuk kondisi gejala alergi sendiri, hidung akan bergejala hidung berair dan juga ada lendirnya, kemudian bersin-bersin, gatal pada hidung, dan mata juga bisa terjadi berair. Gejala alergi biasanya muncul saat terpapar oleh alergen, zat pemicu alergi, yang bersifat tertentu dan spesifik. Ada keterkaitan antara kedua kondisi ini, di mana alergi bisa memicu kondisi sinusitis, yaitu ketika terjadi reaksi alergi, saluran hidung ini membengkak, kemudian menghasilkan lebih banyak lendir yang bisa menyumbat rongga sinus dan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Jika tidak ditangani dengan baik, maka alergi bisa menyebabkan sinusitis jangka panjang atau sinusitis kronis. Pada kondisi alergi, penanganan utama adalah menghindari pemicu dari alergi tersebut dan menggunakan obat anti alergi antihistamin untuk meredakan gejala. Lalu bagaimana cara penanganan untuk sinusitis? Pengobatan sinusitis tergantung dari apa penyebab dan jenisnya. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu dengan memberikan obat dekongestan untuk mengurangi pembengkakan yang terjadi pada rongga sinus.
Pemberian antibiotik bisa diberikan terbatas jika penyebabnya adalah infeksi bakteri. Ini perlu diperiksakan terlebih dahulu oleh dokter. Di dalam kasus yang parah, ada prosedur bedah seperti functional endoscopic sinus surgery yang mungkin diperlukan, dan ini bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis THT. Komplikasi pada sinusitis ini jika tidak ditangani dengan baik akan bisa memburuk kondisinya, seperti terjadinya infeksi pada mata, bahkan menyebar ke otak atau terjadi kondisi meningitis. Oleh karena itu penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter jika mengalami sinusitis yang berlanjut gejalanya dan juga belum kunjung sembuh. Bagi penderita sinusitis bisa melakukan beberapa langkah pencegahan dan juga meredakan gejala untuk meningkatkan kesehatan sinus. Saya akan coba sampaikan beberapa langkah yang bisa dilakukan, di antaranya ada beberapa makanan dan minuman yang dianjurkan untuk penderita sinusitis. Yang pertama adalah minuman hangat. Mulailah dengan minum air hangat yang dicampur dengan kunyit dan juga lada hitam. Ini akan membantu menenangkan kondisi tenggorokan dan membunuh bakteri dan juga mengurangi peradangan. Selanjutnya juga bisa dengan mengkonsumsi teh herbal. Teh yang dibuat dari jahe, cengkeh, daun kemangi, dan madu bisa memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan dan antibakteri yang bisa membantu meringankan gejala sinusitis. Mengkonsumsi bawang putih juga baik dengan cara dicincang atau dihancurkan, dan ini bisa memberikan efek antibakteri yang membantu melawan virus yang menjadi penyebab dari sinusitis. Kondisi makanan-makanan yang pedas ini bisa membantu mengencerkan lendir sehingga lebih mudah dikeluarkan dari saluran udara. Kemudian bisa mengkonsumsi sup hangat, di mana konsumsi seperti sup ayam yang hangat ini juga penuh dengan nutrisi yang baik, juga ada bumbu-bumbu seperti bawang putih, jahe. Ini juga bisa membantu untuk manfaat meredakan gejala-gejala pada kondisi sinusitis. Beberapa langkah perawatan yang bisa dilakukan di rumah, di antaranya kita bisa melakukan irigasi nasal, yaitu melakukan bilas hidung dengan larutan garam untuk membersihkan bagian sinus dan juga lendir dan kotoran. Kemudian bisa melakukan hirup uap hangat dengan menghirup uap dari mangkok yang berisi air hangat atau air panas bisa meredakan gejala hidung tersumbat. Kita juga perlu menjaga kelembapan udara dengan menggunakan humidifier di ruangan yang akan membantu untuk menjaga kelembapan udara. Ini penting untuk mencegah iritasi pada kondisi sinus. Langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kompres hangat, menggunakan kompres hangat ini di sekitar area hidung dan juga dahi yang bisa membantu untuk meredakan nyeri pada sinus. Ada beberapa hal yang perlu dihindari pada pasien dengan kondisi sinusitis, yaitu konsumsi alkohol dan kafein. Ini perlu dihindari karena dapat menyebabkan dehidrasi dan memperburuk pembengkakan pada sinus. Kemudian pasien juga dianjurkan untuk menjauhkan diri dari rokok ya. Jadi kita harus berhenti merokok. Karena kondisi merokok akan memperburuk gejala dari sinusitis. Kemudian juga penting untuk menghindari produk susu. Beberapa penderita sinusitis mungkin perlu menghindari produk susu karena bisa meningkatkan produksi lendir. Kemudian jika mengkonsumsi obat antihistamin maka perlu dengan resep dokter. Jangan sampai menggunakan obat antihistamin ini tanpa konsultasi dokter karena bisa menjadi produksi lendir malah akan meningkat dan juga lebih kental. Dengan mengikuti beberapa langkah ini, diharapkan penderita sinusitis bisa mengelola gejala yang dialami sehingga menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam hidup sehat dan sampai jumpa.